Sambil menunggu temannya, kita mulai saja. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Agnes untuk memimpin berdoa teman-temannya. Ya Pak, sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Ya, terima kasih Agnes. Masih 33, masih kurang 5 ya. Ya, sambil menunggu temannya. Mungkin saya mulai dengan perkenalan terlebih dahulu ya. Apa sudah terlihat share screen saya? Oke. Sudah, Pak. Ya, sedikit aja perkenalan dari saya. Nama saya Rindang Bangun Prasetyo, panggilannya Rindang. Kemudian saya lulus dari komputasi statistik juga, jadi jurusan komputasi statistik di tahun 2002. Jadi masuk itu tahun 98 ya. Sudah generasi old saya ini. Makanya materinya pun, mata kuliah pun sebetulnya sudah bergeser banyak sekali gitu, dari yang dulu ketika saya masih kuliah di STIS dengan sekarang itu sudah banyak sekali perubahan. Nah, kemudian lulus dari STIS, saya penempatan pertama di BPS Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, di sana sekitar 10 tahun, kemudian 10 tahun sebelum 8 tahun. Kemudian ya 10 tahun lebih lah. Saya melanjutkan S2-nya di IPB, ya, jurusannya Ilmu Ekonomi. Kemudian 2013 pindah ke BPS RI. Setelah pindah di BPS RI, melanjutkan S3 di jurusan Statistika ITS. Dan setelah selesai studi S3, saya diminta untuk bergabung di Politeknik Statistika STS. Jadi baru tahun kemarin saya mulai menjadi dosen. Dan dulu waktu saya pertama waktu kuliah di STS itu, jurusan komputasi statistik itu baru angkatan kedua saya itu sebetulnya. Dan waktu itu kan karena masih baru, kita juga khawatir gitu, apakah bisa nanti melanjutkan untuk studi S2 atau S3 di jurusannya, ada nggak sih jurusan komputasi statistik. Nah, ternyata malah saya merasakan apa yang saya khawatirkan itu malah saya rasakan sebaliknya gitu. Ternyata bisa masuk ke ekonomi, masuk ke kembali lagi ke statistik gitu. Jadi sebetulnya juga kalau dasarnya, apalagi sekarang ya, teknologi sekarang itu berkembangnya sangat cepat gitu. Jadi kalau jurusan di KS itu sudah menurut saya lebih mempunyai kelebihan lah daripada jurusan yang lain, tentunya di bidang teknologi ya. Kemudian ini alamat email saya, silahkan nanti dicatat. Ada 2, sebetulnya ada email BPS juga, tapi ini aja sudah cukup. Kemudian nomor HP ya, penanggung jawab terutama silakan dicatat, nanti silakan sampaikan ke saya untuk PJ-nya yang di kelas ini untuk metode numerik. Kemudian saya ingatkan sedikit ya terkait dengan pembelajaran kita, pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan semester depan kita sudah bisa berkumpul lagi gitu di kampus tercinta ini. Saya ini sedang di kampus loh, makanya pakai masker. Kalian nggak pengen ke kampus? Sudah rindu kampus? Pengen? Iya, enggak apa-apa, sabarlah. Mudah-mudahan lah pandemi ini segera berlalu sehingga kita semester depan bisa bertemu, bertatap muka secara langsung. Ya, jadi ini mungkin saya sedikit ingatkan kembali terkait dengan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Jadi jangan lupa membuat responsi di setiap sesi kuliah karena itu merupakan absen. Terus kemudian jangan lupa di turn in, ya nanti juga buatlah screenshot untuk dokumentasi. Takutnya nanti kalau ada kendala dengan absensi itu bisa sebagai bukti bahwa telah mengikuti perkuliahan ya.
Terus saya harapkan juga nanti foto profil dan yang ada di akun Google ataupun akun Zoom nanti dipasang fotonya. Siapa tahu nanti pas tidak bisa menyalakan kamera kita bisa terlihat wajahnya gitu ya, supaya saling mengenal. Terutama saya ya, karena kalau kalian kan sudah pernah bertemu secara langsung, kalau saya belum. Oke. Kemudian juga nanti kalau ada tugas silahkan dikumpulkan di classroom. Satu lagi yang saya perlu ingatkan, nanti ketika ujian ikutilah aturan yang ditetapkan. Jadi jangan sampai kejadian nanti dianulir gitu, karena mungkin dia tidak ngambil soal tapi kok bisa mengirimkan jawaban seperti itu. Jadi karena itu nanti akan fatal itu, akibatnya akan fatal karena sulit untuk mendeteksi apakah terjadi kecurangan atau tidak. Yang jelas apakah terjadi kendala atau memang ada indikasi kecurangan, karena memang secara online itu jadi ya makanya ikuti aja aturan mainnya gitu. Itu pesan saya. Oke, itu mungkin cukup dari saya perkenalannya. Saya stop screen dulu. Sebetulnya saya ingin mengenal kalian ya, cuma bagaimana ya? Nanti aja ya, sambil jalan aja ya. Kayaknya kalau karena memang mereka kan belum pernah ketemu, sehingga perlu untuk saling menyampaikan, memperkenalkan dirinya masing-masing. Kalau ini kan sudah pernah. Berarti kalian sampai 2 tahun ya? 2 tahun ya sudah maksudnya sudah setahun ini kan ya meninggalkan kampus? Genap setahun. Genap ya? Berulang tahun dong. Mudah-mudahan cukup. Ulang tahunnya cukup saat kali ini saja. Ya. Oke, saya share screen dulu untuk materinya. Materi ya saya usahakan untuk saya upload di Classroom sehari sebelumnya. Jadi silakan, ini kan kita juga sesi 3 ya. Mungkin pagi-pagi bolehlah dilihat-lihat sekilas, sehingga harapannya adalah ketika kita Zoom meeting seperti ini karena memang ada ya, kita tidak ditargetkan, tetapi ada masukan gitu, ada saran dari penyelenggara kalau memang di Zoom meeting itu kalau bisa ya sekitar 1,5 jam gitu kan, supaya nanti 1 jamnya bisa digunakan untuk membuat responsi atau yang lain-lainnya, atau setidaknya juga menghemat kuota gitu ya. Oke, sebentar saya share screen dulu. Jadi harapannya nanti kalian sudah baca, sehingga ketika kita Zoom meeting begini, nah ini waktunya untuk diskusi itu ya, lebih banyak diskusi. Bentar. Screen saja ya. Oke. Sudah terlihat ya share screen saya? Tertutup enggak? Ada yang tertutup? Enggak ada? Oke. Jelas, Pak. Silakan kalian kalau mau diaktifkan mic-nya, selama di situ tenang, kondisinya tenang, silakan, enggak apa-apa diaktifkan mic-nya. Tapi kalau kondisinya enggak memungkinkan ya dimatikan. Soalnya saya juga perlu cek sound, nanti siapa tahu takutnya terputus suara saya, tidak terdengar jelas. Jadi silakan aja langsung disampaikan ya. Oke, saya mulai dengan deskripsi mata kuliah dari metode numerik ya. Mata kuliah ini mempelajari metode-metode pendekatan untuk menyelesaikan kasus-kasus dalam matematika yang biasanya hanya diselesaikan dengan cara analitis atau yang tidak bisa diselesaikan secara analitis. Jadi sebetulnya metode numerik itu ya bisa digunakan untuk penyelesaian masalah matematika, permasalahan matematika secara, walaupun permasalahan itu bisa diselesaikan secara analitis ya, apalagi yang tidak bisa secara analitis. Nah, ini menjadi alternatif gitu kan. Kalau kita lihat dari susunan katanya, numerik itu kan adalah berhubungan dengan angka.
angka ya. Kalau metode itu kan ya cara yang sistematis itu ya untuk menyelesaikan persoalan untuk mencapai suatu tujuan kan itu metode. Jadi metode numerik itu kalau diartikan secara kata ya cara sistematis untuk menyelesaikan persoalan matematika dengan operasi aritmetika yang operasi angka ya, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu. Jadi menyelesaikan masalah-masalah matematika tetapi tidak secara analitis, dengan cara numerik gitu, dengan cara angka. Nah, nanti kita lihat perbedaannya. Jadi sebenarnya kalau dari situ kita bisa lihat gitu, ada dua cara untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Yang pertama analitik, yang kedua adalah numerik gitu ya. Itu yang perlu kita pegang terlebih dahulu. Oke, nanti kita lihat perbedaannya. Kemudian tujuan pembelajarannya. Nah, tujuannya yaitu mahasiswa dapat memahami konsep-konsep dasar metode numerik dan mampu memecahkan persoalan-persoalan matematika dan statistika dengan perhitungan-perhitungan numerik dan mampu mengaplikasikan menggunakan program komputer. Nah, di sini ada tiga tujuan. Yang pertama itu bisa memecahkan ya permasalahan atau persoalan-persoalan matematika ya. Yang kedua bisa mengaplikasikan untuk persoalan-persoalan di matematika maupun statistik dan menggunakannya dalam program komputer. Nah, kalau menggunakan program komputer tentunya kita dituntut untuk bisa membuat programnya gitu atau codingnya ya. Makanya ini prasyaratnya ada 3. Yang pertama kalian sudah harus mengikuti mata kuliah kalkulus. Sudah ya di tingkat 1 ya. Dulu siapa yang ngajar kalkulus? Oh, beda-beda ya. Bu Nelly, ada yang diajar Bu Nelly? Halo? Suara saya terdengar? Ya, habis setelah itu kita juga harus pernah tentang aljabar linier ya, aljabar linier, operasi matrik dan lain sebagainya. Kemudian juga yang ketiga adalah algoritma pemrograman, Alpro ya. Alpro juga harus kita kuasai. Kenapa? Karena tadi ketika kita akan mengaplikasikan untuk menjalankan suatu teknik di dalam metode numerik, ya, di situ kita perlu membuat pemrogramannya gitu. Makanya kita juga perlu Alpro. Alpro ini tingkat berapa ya? Diberikan tingkat berapa? Halo? 1, Pak. Masih tingkat 1 ya? Semester 2 ya? Ada 2 kali. Tingkat 1, Pak. Oh, ada 2 kali ya? Ya. Biasanya menggunakan apa algoritma pemrogramannya? Pertama menggunakan Pascal, terus setelah itu pakai Java. Java. Berarti yang dipelajari hanya 2 itu saja? Atau ada yang lain mungkin pemrograman yang dipelajari, yang kalian sudah pelajari selain? Ya, R juga, Pak, sama Python mungkin. Oh, Pascal. C++, Pak. C++ juga ada. Oke. Visual Basic ada yang pernah? Belum, Pak. Hanya belajar sendiri aja ya, mungkin ya autodidak ya sebagian ya. Iya, Pak. Ya pada prinsipnya bahasa program atau pemrograman itu ya sama sebetulnya pada prinsipnya. Logikanya itu sama, cuma memang hanya beda di bahasa saja. Bahasa dan cara menuliskannya saja sebetulnya. Oke. Bentar. Nah, nanti yang akan kita bahas itu ada beberapa di dalam 1 semester ini ya, mulai dari pertama ini adalah bagaimana pengertian dan pemikiran dasar dari metode numerik. Jadi nanti kita bisa membandingkan paling tidak bagaimana sih metode analitik ya dengan metode numerik, bedanya apa gitu. Untuk di pertemuan pertama ini. Kemudian pertemuan kedua nanti kita ada review dasar-dasar kalkulus ya. Mungkin terkait dengan integral, terkait dengan turunan gitu ya. Kemudian selanjutnya ada komputer aritmetik, yaitu di sistem bilangan dan sistem dan kesalahan. Ada juga kita akan belajar penyelesaian permasalahan fungsi mulai dari 1 buah, mungkin juga 2 buah dan seterusnya. Kemudian ada interpolasi dan aproksimasi polinomial, mungkin polinomial derajat 2, 3, 4, bahkan mungkin bisa lebih dari itu gitu ya. Kemudian penyelesaian sistem persamaan linier.
ya. Ada sistem permasalahan linear yang biasanya kita selesaikan dengan mungkin apa namanya, metode-metode substitusi atau eliminasi gitu ya. Kemudian ada teknik interaktif ya dalam aljabar matrik. Terus kemudian juga kita belajar diferensiasi numerik ya. Diferensiasi turunan-turunan bagaimana kalau kita menyelesaikan bukan secara analitik tetapi secara numerik gitu. Kemudian juga integrasi numerik. Jadi integral yang biasanya digunakan untuk mengukur luas daerah di bawah kurva ya. Kita tidak menggunakan teknik integral tetapi menggunakan teknik numerik ya. Teknik integral ya kalau bisa diintegralkan fungsinya gitu kan. Ini tadi prasyaratnya sudah, kemudian referensinya. Nah, referensinya kalian bisa mengambil dari salah satu untuk yang ini ya. Kemudian nah ini sebelum masuk pada apa sih perbedaannya numerik dengan analitik yang tadi kita sudah bahas bahwa ketika kita mau menyelesaikan permasalahan matematika itu paling tidak kita bisa menggunakan dua teknik itu. Nah, sebelum masuk ke sana saya berikan ilustrasi ya. Jadi misalkan kita diminta untuk menyelesaikan persoalan matematika seperti ini. Tentukan akar-akar persamaan polinom. Nah, persamaan polinom derajat 7 ya. Kemudian kalau derajat 2 kan kita bisa mencari akar-akarnya dengan bisa juga menggunakan rumus ABC atau mungkin memfaktorkan gitu kan. Kalau itu derajat 2. Namun untuk yang lebih dari 2 seperti yang di atas ini tentunya kita juga kesulitan gitu kalau memfaktorkan gitu. Memfaktorkan kemudian untuk menghitung akar-akarnya juga kesulitan. Nah, kemudian ada juga ketika ada persoalan seperti ini. Tentukan harga X yang memenuhi persamaan seperti ini ya. Yang poin kedua. Jadi di sini juga kita diminta menentukan nilai X yang memenuhi dari kedua persamaan yang tidak sederhana, kompleks gitu kan. Ya. Jadi kalaupun kita mau turunkan gitu, itu juga berat gitu, cukup berat dan membutuhkan effort yang lebih gitu. Nah, kalau ini contoh untuk soal sistem persamaan linear ya. Sistem persamaan linear dengan 7 variabel A, B, C sampai dengan G. Tentunya ada 7 juga persamaan gitu kan. Dari 7 variabel, 7 persamaan. Cari A, B, C, D, E, F, G-nya gitu kan. Nah, kalau masih 2 atau 3 berubah ya masih mudah menentukan ininya, solusinya gitu kan. Mungkin juga bisa dengan perpotongan 2 garis atau dengan aturan Cramer itu kan masih bisa. Itu kalau 2 atau 3. Nah, kemudian kalau ada persoalan seperti ini ya, tentukan nilai maksimum fungsi 3 dimensi. Jadi fungsi 3 dimensi ini ada 2 variabel bebas ya. Misalkan Z sama dengan fungsi dari XY. Nah, di mana seperti ini gitu kan. Ini sebetulnya 3 dimensi kalau kita selesaikan masih memungkinkan secara analitik, tetapi juga tergantung fungsinya kompleks atau tidak gitu. Kalau seperti ini kompleks seperti ya relatif sukar ya menentukan nilai optimumnya. Nah, karena tentunya ketika kita mau mencari nilai maksimum, kita harus cari dulu titik kritisnya, kemudian mengeceknya, kemudian ya pokoknya panjang lah ceritanya ininya, tahapannya gitu ya. Karena perlu harus dicek lagi. Nah, kemudian ada lagi ketika ada permasalahan seperti ini. Bila diperoleh ada pasangan titik antara X dengan Y ya. X merupakan Y merupakan fungsi dari X ya. Y itu adalah fungsi dari X. Tapi tidak diketahui secara eksplisit gitu kan. Nah, tapi ada nilainya gitu. Nah, bagaimana harga hitung nilai taksiran dari nilai Y ketika X sama dengan 3,8. Nah, fungsinya loh nggak ketahui gitu kan. Bagaimana kita bisa menentukan ini. Kemudian juga nggak ada fungsinya tapi ada nilai-nilainya gitu kan. Nah, diminta untuk itu. Nah, kemudian juga diminta misalkan dari persoalan yang kelima ini diminta untuk mencari turunan dari fungsinya yang dengan untuk X sama dengan 3,5 atau turunan pertama dan turunan keduanya. Seperti itu misalkan.
Kemudian ada lagi juga ketika kita diminta ada persoalan matematika diminta untuk menghitung integral tentu, integral infinite, integral tentu ya, integral tentu yang fungsinya itu sulit atau tidak bisa diintegralkan. Maksudnya sulit diintegralkan, baik menggunakan metode-metode integrasi gitu ya. Atau mungkin kita juga bisa diberikan misalkan ada persoalan diferensial ya, diferensial seperti ini gitu kan. Jadi pada soal yang ke-7 dan ke-8 ini tidak ada teknik integrasi yang dapat digunakan untuk fungsi yang berbentuk rumit. Begitu juga pada yang soal nomor 8. Jadi tidak terdapat metode persamaan diferensial untuk menyelesaikannya. Dengan kata lain, persoalan yang di atas ini tidak mempunyai solusi analitik. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kita bisa menggunakan metode numerik. Jadi itu tadi gunanya metode numerik kita sudah tahu kan cara gunanya. Nanti kita lihat perbedaannya ya. Jadi metode numerik adalah ini dari penjelasan tadi ya, kita bisa garis bawahi bahwa metode numerik adalah suatu teknik di mana masalah matematika diformulasikan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan oleh operasi aritmetika. Operasi aritmetika ya pembagian, penambahan, pengurangan, perkalian ya. Nah, tentunya ketika kita mengoperasikan aritmetika yang sederhana seperti itu perlu dilakukan berkali-kali gitu dan tentunya membosankan. Oleh karena itu perlu dukungan dari komputer. Biarkan komputer yang bekerja gitu kan. Biarkan komputer yang mengulang sampai ribuan kali pun nggak masalah kalau komputer yang ngulang. Tapi kalau kita yang mengulang menghitungnya itu tentunya juga bosan dan capek gitu kan. Nah, karena sekarang ini komputer sudah semakin teknologi semakin bagus gitu, semakin berkembang pesat, itu sangat mendukung di dalam pengembangan teknik-teknik dalam penyelesaian matematika dengan metode numerik ya. Dengan perkembangan komputer, maka kalkulasi aritmetika yang banyak dan menjenuhkan bisa dikerjakan secara yang biasa dikerjakan secara manual, maka bisa lebih mudah dan menyenangkan dikerjakan oleh komputer secara otomatis. Oke. Metode sebelum ada komputer ya, prakomputer itu ada 3 pendekatan ya, ada 3 teknik. Jadi menggunakan cara analitis atau eksak ya, hanya bisa untuk masalah yang sederhana saja tentunya karena harus diturunkan gitu kan. Kemudian bisa juga menggunakan grafik gitu kan. Nah, kalau grafik ini juga tentunya ada batasannya sampai 3 dimensi saja. Nah, 2 dimensi dan 3 dimensi gitu. Kalau sudah 4 sudah nggak bisa digambarkan gitu. Kalau menggunakan kalkulator, ya kesulitan dalam mengatasi kekeliruan pemakai. Bisa jadi ada kesalahan di situ. Nah, sampai pada perbandingan gitu, perbandingan metode numerik dan analitik. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Atau ngantuk? Ngantuk semua? Memang jamnya ini jam yang enak sekali untuk menutup mata. Apalagi hawanya sekarang lagi musim penghujan itu, sejuk. Oke, saya lanjutkan aja. Masih mudah kok. Mungkin minggu depan baru cukup perlu perhatian lebih gitu karena kita akan mengulang sedikit tentang kalkulus gitu ya. Nah, sehingga kita bisa bandingkan ya antara metode numerik dengan metode analitik. Metode numerik itu solusi selalu berbentuk angka, hanya memperoleh solusi yang menghampiri solusi sejati. Jadi di situ nanti ada error atau galat. Jadi solusinya itu hanya solusi yang pendekatan dari solusi sejati. Nah, kalau di metode numerik ya, yang penting input dan outputnya gitu kan, yang diminta apa dan outputnya apa gitu ya. Kemudian di dalam kalau metode analitik, solusi berbentuk fungsi matematika dapat dievaluasi untuk menghasilkan suatu nilai gitu ya. Dan solusinya itu berupa solusi sejati, maksudnya solusi sesungguhnya.
Kalau solusi singlenya itu maksudnya ya errornya itu nol, tidak ada errornya. Memang itu benar gitu kan. Nilainya ya segitu gitu. Nah, metode analitik hanya unggul untuk sejumlah persoalan yang terbatas, yaitu persoalan yang memiliki tafsiran geometri sederhana serta berdimensi rendah. Ya, dimensi 2 dimensi, 3 dimensi itu masih mudah bisa diselesaikan secara analitik gitu ya. Ini ada contoh nih, contoh perbandingan metode analitik dan numerik ya. Kalau kita mau menyelesaikan persoalan finite integral ini ya, finite integral tentu ini, jadi integral 4 min x kuadrat dx ya, dari minus 1 sampai dengan 1, itu kan sebetulnya kita seperti mencari luas dari luas daerah di bawah kurva ini, ya kan? Kalau diintegralkan jadi apa? Azam Isudin, Nah, integralnya apa ini? Gampang. integralnya berarti 4x min sepertiga x pangkat 3, Pak. Oke, ya supaya nggak ngantuk aja. Ya, Pak. Ya, nggak apa-apa, wajar ngantuk itu kok. Oke, jadi integralnya itu. Kemudian kita masukkan nilainya, ya. Kita masukkan nilainya, hasilnya berapa? Saya tulis di sini mungkin bisa kali ya. Ini kan integralnya berarti 4x ya, min 1/3 x pangkat 3 ya. Nah, masukkan nilainya. Ayo berapa? Hmm? Ayo berapa? Ini saya, Pak. Ya, ini sudah ada jawabannya. Iya, oke, hasilnya adalah 22/3 ya. Makanya kalau dibaca dulu materi sebelumnya, tahulah ya. Ini kalau menyelesaikan dengan cara analitik ya. Jadi kita perlu mencari integralnya fungsi ini, gitu kan. Kebetulan ini fungsinya gampang gitu. Nggak bisa nulis, habis kali baterainya. Kebetulan fungsinya gampang gitu kan, ya. Sehingga kita bisa mendapatkan ini. Nah, kalau nggak apa-apa lah, ini contoh kan, contohnya gampang, bisa diselesaikan secara analitik gitu kan, dalam bentuk fungsi matematika. Nah, kalau penyelesaian dengan cara numerik, metode numerik, itu dengan menggunakan teknik metode ini, jumlah Riemann ya. Sebetulnya yang diminta, jadi kita nggak perlu tahu atau nggak perlu nyari integral dari fungsi ini. Kok nggak bisa pakai nulis sih? Nah, kita nggak perlu tahu integral dari ini. Kebetulan ini mudah, masih kita bisa cari integralnya. Tapi kalau kompleks itu kan jadi nanti membutuhkan usaha yang lebih gitu ya. Mungkin sulit diintegralkan. Nah, karena konsepnya adalah integral itu adalah luas daerah di bawah kurva, nggak bisa dihapus ya. Oh. Ya, luas daerah di bawah kurva, maka kita bisa dekati dengan membagi, mempartisi luas tersebut dalam kotak-kotak persegi, ya. Seperti ini. Dia batasnya kan dari min 1 sampai dengan 1 ya. Ya, kita bagi, ya. Nah, seperti ini. Kita hitung aja ini. Nah, oke. Kita dekati dengan cara ini. Sehingga luas daerahnya adalah PQRS. Makanya tadi ada disebut adalah metode numerik adalah pendekatan ya. Nah, ini selangnya adalah 0,5 lebarnya ya, lebarnya. Kemudian untuk mendapatkan ini ya, ini ketinggiannya ini. Ini kan sama dengan P ditambah Q ya, yang sebelah sini ditambah ini kan P ya, nilai P. Kok apa? Inilah. Saya sebentar pakai warna lain kali. Nah, ini. Aduh, kok biru sih?
Nah, ini ya. Ini ditambah dengan ini ya, dibagi 2 ya, dibagi 2. Makanya untuk menghitung luasan P itu adalah nilai fungsi dari -1 ini, yang hijau ini yang pertama, ditambah dengan nilai fungsi dari minus setengah, yang hijau yang kedua, ya, yang hijau yang kedua ini, dikalikan dengan 0,5 lebarnya, ya, dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Ya karena ini tadi, ini kan ditambah ini, untuk mendapatkan si ini kan. Untuk mendapatkan ini kan sebetulnya dari yang ini, ditambah yang ini, dibagi 2 kan, sama saja. Ini kebetulan rumusnya, contohnya ini adalah membagi 2-nya nanti gitu kan. Kalau di awal juga sama saja, yang ini dibagi 2 dulu baru dikalikan 0,5 lebarnya. Nggak masalah. Ini untuk yang P, luasan P. Kemudian yang ini luasan Q, ini luasan R, luasan S. Nah, diperolehlah 7,25. Masih berbeda kan? Kalau tadi kan nilainya berapa? 22/3 ya. 7,3333333 terus ya. Nah, inilah yang masih ada errornya. Errornya ada di mana? Errornya ada di sini nih. Perbedaannya itu yang menyebabkan mana? Ini. Nah, ini. Yang ada di sini nih. Ini yang mau menyebabkan perbedaan dari errornya tadi. Nah, supaya R-nya semakin kecil, ayo Azam, diapain? Gimana Pak? Supaya errornya semakin kecil, diapain? Faktor koreksinya Pak dikecilin lagi Pak. Lebarnya dikecilin lagi. Ya, lebarnya ini kan 0,5. Kalau ini kotak-kotaknya lebarnya semakin kecil, itu kan dia akan semakin mendekati dari garis itu tadi. Jadi lebarnya itu diperkecil, ya. Semakin kecil itu konsep integral kan. Semakin kecil ya, semakin kecil mendekati 0 itu pasti akan nilainya mendekati nilai yang sebenarnya. Setuju? Oke. Nah, ini. Jadi hasil 7,25 itu merupakan solusi hampiran. Jadi pendekatan ya. Tandanya seperti ini. Yang ini ya. Nih. Ini ya. Ini tanda hampiran atau perkiraan ya terhadap solusi dari solusi yang sejati yaitu 22/3 tadi. Nah, kalau kita diminta untuk menghitung errornya dari solusi pendekatan tadi, ya kita tinggal kurangkan saja. Errornya adalah sekian. Nah, kalau tadi Azam melakukan tadi untuk lebarnya diperkecil sampai 0,1 misalkan, pasti errornya akan semakin kecil. Ya. Bahkan nanti bisa hampir sama ketika dia ini. Nah, supaya errornya kecil gimana? Ya kita harus bagi gini. Terus jadinya gimana? Penjumlahannya jadi banyak banget. Kalau kita lakukan secara manual, ya menjemukan itu yang disebut tadi, menjemukan dan butuh waktu gitu kan. Tetapi kalau komputer, ya komputer mah gampang aja gitu kan. Tinggal looping aja, kita perintahkan untuk looping sampai kapan, sampai errornya kecil sesuai harapan kita, baru berhenti. Izin Itu ya. bertanya Pak. Berarti tadi itu seperti Silakan. rumus trapesium ya Pak? A plus B kali T bagi 2. Ini bukan, ini sebetulnya hanya rumus ini, apa namanya? Ya, sama ya, trapesium ya sama aja sih. Rumus trapesium atau rumus ini juga bisa. Rumus persegi ya. Persegi tapi dengan tinggi di ini apa tingginya adalah ya tergantung, ada yang di dalam pendekatan itu yang menggunakan sisi dalam, sisi luar. Nah, itu loh ya. Kalau ini menggunakan sisi istilahnya sisi tengah di antara sisi dalam dan sisi luar. Jadi sisi dalam dan sisi luar dijumlahkan dibagi 2 kan gitu ya. Intinya ya sama, kalau mau digambarkan kotak-kotak juga nanti bisa. Kalau secara kotak-kotak kan gampang tuh, P kali L gitu kan. Ya, bisa juga menggunakan rumus trapesium. Intinya di sini dia menghitung luasannya itu dengan cara memudahkannya itu dengan cara itu tadi, membuat kotak-kotak, mempartisi bagian kemudian dihitung gitu ya. Nah, ketika partisinya semakin kecil ya, partisinya itu semakin banyak ya, partisinya semakin banyak, artinya lebarnya semakin kecil, dia akan mendekati di garis ini pasti. Ya, errornya semakin kecil. Nanti kita lihat programnya. Oke. Ada lagi
itu metode numerik juga banyak digunakan untuk menghitung p-value, kemudian juga mencari koefisien dari regresi linier maupun yang non-linier, koefisien-koefisiennya tidak menggunakan rumus ya. Terus juga ada teori optimasi ya, di optimasi bagaimana kita mencari suatu suatu variabel itu dengan teknik optimasi. Ada juga digunakan dalam teknik simulasi gitu ya. Nah, makanya peran komputer itu sangat besar di dalam perkembangan bidang metode numerik ini. Karena penghitungan dengan metode numerik adalah berupa operasi aritmetika seperti penjumlahan, perkalian, pembagian, plus membuat perbandingan yang sangat banyak dan berulang-ulang. Ya, penggunaan komputer dalam metode numerik antara lain untuk pemrograman. Langkah-langkah metode numerik diformulasikan menjadi program komputer. Ya. Perintahnya tadi itu lakukan pengulangan itu ya seperti itu. Kemudian di pasaran terdapat banyak program aplikasi komersil ya yang langsung dapat digunakan. Beberapa contoh aplikasi yang ada saat ini adalah MATLAB, MATCAD, Maple, Mathematica, Eureka dan sebagainya. Tetapi di sini kita belajar konsep dari metode numerik. Jadi teknik-teknik metode numerik sehingga kita harapannya adalah bisa membuat program sendiri ya. Program sendiri. Apakah menggunakan Pascal, atau menggunakan C, atau menggunakan Basic, atau menggunakan R, ya. Ya, nanti kalian, kalau saya sih sebetulnya, kalau dari Pak Firdaus, kebetulan timnya dengan Pak Firdaus ya saya. Jadi Pak Firdaus minta menggunakan Pascal ya. Tapi Pascal itu, saya sudah nggak menyentuh Pascal sejak setelah lulus STIS. Dulu Pascal nilai saya untuk praktikumnya tertinggi di kelas ya, karena waktu itu senang gitu kan pemrograman. Jadi tapi sekarang sudah lupa gitu, bahasa Pascal itu sudah saya tinggalkan karena waktu skripsi saya waktu itu pakai Visual Basic ya, waktu itu masih ngebum tahun 2000. Visual Basic 6 itu lagi boomingnya. Dan benar-benar pemrograman yang waktu itu sangat powerful gitu, mudah, powerful, enak gitu. Makanya ditinggalkanlah Pascal dan ini C, larinya ke Visual Basic. Nah, kemudian sampai mana tadi? Nah, penggunaan komputer dalam metode numerik antara lain untuk pemrograman. Langkah-langkah metode numerik diformulasikan menjadi program komputer. Jadi nanti kita buat ininya, programnya ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih tahap-tahap memecahkan persoalan secara numerik? Ya, tahapannya seperti apa? Ya, tentunya pertama kita harus tahu masalahnya apa gitu kan. Masalah yang diminta apa gitu. Jadi ada pendefinisian masalah. Ya. Masalahnya apa? Karena beda-beda gitu. Seperti tadi, integral gitu. Integral itu yang diminta apa gitu kan. Bisa beda-beda gitu kan. Apakah dia integral tentu atau tak tentu gitu kan. Terus apa yang diminta gitu. Nah, kemudian setelah itu kita tahu masalahnya, kita buat pemodelannya. Ya, persoalan dari dunia nyata dimodelkan ke dalam persamaan matematika. Itu namanya pemodelan. Jadi membuat ya persoalan di dunia nyata itu di dalam suatu model yang sederhana gitu, sehingga bisa dilakukan untuk digunakan untuk apakah itu untuk prediksi di ke depan atau mungkin untuk interpretasi ya. Dari pemodelan tersebut kita juga langkahnya adalah disederhanakan. Model matematika yang dihasilkan dari tahap sebelumnya mungkin saja masih kompleks ya. Jadi model matematika yang diperoleh itu perlu disederhanakan terlebih dahulu agar solusinya juga lebih mudah untuk diperoleh. Nah, ketiga tahap 1, 2, 3 ini sebetulnya juga perlu ini expert di bidangnya gitu kan. Jadi perlu orang yang tahu terhadap bidang studinya gitu. Apakah itu terkait dengan permasalahan fisika mungkin, permasalahan geografi atau mungkin permasalahan statistik ya. Tentunya di dalam pemodelan itu mereka yang paham setiap kasus masing-masing gitu ya. Kemudian untuk yang
Langkah selanjutnya adalah memformulasikan numerik. Ya, tahap selanjutnya adalah memformulasikan secara numerik, termasuk tahapan di dalamnya untuk desain algoritma dan bagan alir, flowchart-nya. Ya, kayak tadi itu contohnya. Kemudian setelah itu pemrograman. Nah, ini orang-orang IT, orang komputasi statistik nih yang ahlinya. Pemrograman tahap selanjutnya untuk menerjemahkan algoritma yang di tahap keempat tadi ke dalam bahasa program komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman yang dikuasai. Jadi sebetulnya terserah saja mau menggunakan apa gitu kan. Tapi mungkin ya kita nggak apa-apa lah, nanti saya lihat lagi belajar lagi tentang Pascal. Atau kalau mau ini sih enaknya sih pakai VB kalau pengen mengenal pemrograman yang lain ya. Jadi ya harapan saya ya mungkin cerita sedikit pengalaman setelah penempatan ya, setelah selesai kuliah dari STS itu ya, saya dulu memang bersyukurlah pernah kuliah di komputasi itu. Ya karena mungkin ada kelebihan gitu, kelebihan ketika di daerah ternyata itu yang digunakan bikin program apa waktu itu saya pernah bikin GIS ya, kerjasama dengan Pemda gitu. Terus kemudian waktu itu karena saya bisa bikin program, seharusnya di kabupaten, penempatannya kabupaten, cuma 1 tahun dipindahkan ke provinsi karena memang dibutuhkan di provinsi. Ya itulah ini suka duka ketika penempatan pertama. Intinya yang ingin saya sampaikan, bersyukurlah maksudnya kalian di komputasi ini ini ada peminatan ya. Peminatannya apa nih? Sains data ya. Ya kalau dulu sih nggak ada, waktu zaman saya ya wis pokoknya KS tok gitu. Ada yang bikin skripsinya itu bikin sistem, ada juga yang web, paling ya itu aja gitu. Nggak ada yang lain-lain waktu itu. Belum era big data waktu itu kan. Oke, jadi nanti untuk pemrograman sebetulnya kita bisa fleksibel ya. Ya walaupun dari Pak Firdaus mintanya Pascal, nanti cobalah. Nanti saya lihat juga untuk kesepakatan aja lah. Kemudian setelah dari pemrograman ada operasional dan evaluasi. Ya, evaluasi ini di sini ada interpretasi hasil. Nah, kemudian dibandingkan juga. Kemudian juga melihat bagaimana programnya itu apakah sudah menghasilkan suatu output yang diharapkan atau belum. Kalau sudah, apakah pemrogramannya membutuhkan waktu yang lama atau tidak. Kita bisa evaluasi dari banyak hal gitu, mulai dari sisi hasilnya maupun teknik komputasinya ya, di dalam komputasinya maupun bahasa programnya gitu. Banyak yang bisa dievaluasi. Nah, jadi mengapa kita perlu mempelajari metode numerik? Metode numerik dengan bantuan komputer memberikan cara penyelesaian persoalan matematika dengan cepat dan akurat. Metode numerik merupakan alat bantu pemecahan masalah matematika yang sangat ampuh. Metode numerik mampu menangani sistem persamaan besar, ketidakliniaran, dan geometri yang rumit yang dalam praktek rekayasa seringkali tidak mungkin dipecahkan secara analitik. Kemudian di pasaran banyak tersedia program aplikasi numerik komersil. Penggunaan aplikasi tersebut menjadi lebih berarti bila kita memiliki pengetahuan metode numerik agar kita dapat memahami cara kerja dari paket program tersebut ya dalam menyelesaikan satu persoalan. Makanya ini sebenarnya dasarnya kita yang pelajari, dan harapannya nanti adalah kita bisa bikin program sendiri gitu. Kalaupun nanti menggunakan program yang sudah ada, itu setidaknya kita tahu cara kerjanya seperti apa gitu ya, teknik yang digunakan apa, cara kerjanya bagaimana, itu kita bisa tahu. Kemudian alasan lagi kita perlu mempelajari metode numerik, kita dapat membuat sendiri program komputer tanpa harus membeli paket programnya. Seringkali beberapa persoalan matematika yang tidak selalu dapat diselesaikan oleh program aplikasi, kadang-kadang begitu. Dan seringnya, apalagi nanti ketika di S3 gitu ya, itu kita diminta untuk membuat model baru itu, alat baru itu. Nah, kalau baru kan tentunya belum ada di program yang
dijual secara umum gitu kan. Nah, oleh karena itulah diperlukannya kita kemampuan metode numerik untuk menyelesaikan. Kadang-kadang begitu. Kenapa kok kita perlu ini program kita perlu ada metode numerik? Karena tidak memungkinkan pemrograman itu menggunakan analitik gitu. Analitik itu hanya kemampuannya mungkin ya bisa ya Maple atau MATLAB itu mungkin bisa gitu menurunkan atau melakukan integral gitu kan. Tapi kan ya bisa jadi hanya untuk beberapa fungsi gitu, bisa tidak untuk seluruh fungsi. Nah, metode numerik menyediakan sarana untuk memperkuat kembali pemahaman matematika. Karena metode numerik ditemukan dengan menyederhanakan matematika yang lebih tinggi menjadi operasi matematika yang mendasar. Itu idenya, ya. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan sedikit saja. Ini jam berapa nih? Belum ada 1 jam ya? Oke. Apa yang terlihat di kalian? Excel-nya kelihatan? Oke, berarti saya ini share screen. Bentar, ada contoh di sini. Nah, ini ya. Oke, misalkan ya, kita diminta yang sebelah kanan kelihatan ya. Carilah sebuah akar ya, x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Berapa x yang memenuhi? Muhammad siapa nih? Berapa x yang memenuhi? Agnes Septi. Saya belum tahu namanya. Berapa x yang memenuhi? Bisa dilihat lagi Pak soalnya. Ya, sebentar. Saya ketutupan ini juga bingung. Mana ini? Minimize. Nah, ketutupan. Nah, ini nih. Oke. Ah, ini. Berapa, Agnes? Halo. Ini loh contoh yang bawah ini. Carilah sebuah akar dari ini. Kalau kita faktorkan berapa dengan berapa ini? Oh. Ini kan nilainya. Ya. Secara analitik menggunakan rumus yang baku ya dengan pemfaktoran, maka kita dapatkan ini nilainya x1 adalah 4 dan x yang x2 adalah 2. Nah, kalau mana sih tadi? Mana tadi? Nah, ini kan. Nah, kemudian
Jadi secara pemfaktoran kita bisa dapatkan kan. Kalau dia di selang 3 dan 6 berarti nilainya berapa? 4 kan? Ya. Itu karena secara analitik ya. Kalau memang bisa difaktorkan, mudah difaktorkan. Nah, bagaimana kalau kita menyelesaikan permasalahan ini dengan secara metode numerik? Ya. Logikanya adalah kita tentukan dulu nilai tengah. Ini bisa saya coret-coret nggak nih? Oh, nggak bisa. Berarti pakai ini aja deh coret-coretnya. Oh, ini bisa ya? Oh, bisa. Coba. Nah, dengan cara bagaimana? Kita tentukan dulu nilai tengah misalkan. Nah, di sini. Nah, kita dapatkan ini adalah berapa? Tengahnya adalah berapa? 4,5 ya? 4,5. Nah, kita cek. Dia ada nilai 4,5 ini apakah masih lebih tinggi atau kurang dari 0? Kan ini kan nanti dicari nolnya kan, nilai fx-nya. Nilai fungsinya adalah 0 kan? Ini kan sama dengan 0 yang dimintanya. Kita cari fungsi dari 4,5 itu kurang dari 0 atau lebih dari 0. Kalau dia lebih dari 0, berarti dia posisinya ada di sebelah kanan. Berarti nanti batas bawahnya kita rubah lagi ini dengan ini. Ya, sampai sini. Nah, kita cari lagi di sini. Dibagi 2. Tak, 3,75. Posisinya di mana garisnya? Oh, ternyata masih di sebelah kanannya. Berarti kita potong lagi ini segini. Ya. Terus kemudian di mana posisinya di antara ini? Oh, ternyata di sini. Kita potong lagi nih. Dicek lagi di mana posisinya. Oh, ternyata di sini. Kita potong lagi. Kita potong lagi, kita potong lagi, kita potong lagi. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan titik tersebut dengan cara apa? Hanya dengan membagi, mengalihkan, membagi, mengalihkan, menjumlahkan. Itu aja bisa selesai. Nah, coba kita praktekkan ya. Untuk iterasi pertama. Oh. Ini apa ini? Tutup ya. Nah, iterasi pertama ya. Iterasi pertama, batas bawahnya berapa? 3, batas atasnya berapa? 6. NT adalah nilai tengah. Nilai tengahnya berapa? 4,5. Kita rumuskan aja. Nilai tengahnya itu adalah ini ditambah ini dibagi 2. Jangan lupa dikasih kurung. Supaya apa? Dipakai rumus supaya nanti kita nggak usah ngulangi berkali-kali. Jadi pakai rumus. Nah, dapat fungsinya nilainya dari fnt. Jadi nilai dari fungsi ketika x sama dengan 4,5 berapa? Ya kita cari saja. Ini ya kan x kuadrat dikuadratkan ditambah dikurangi dengan 6x. X-nya berapa nih? Oh. Ya, 6 dikalikan dengan ini D ya kan? Ditambah dengan 8. Nah, nilainya berapa? Nah, nilai fnt masih di atas 0 ya. Kalau dia di atas 0, maka kita potong lagi yang menjadi batas bawah itu adalah tetap yang 3, yang menjadi batas atas adalah nilai nt-nya. Yang ini tadi yang saya bilang. Nah, ini. Oh. Nah, ini kan. Kan tadi awalnya ini ya. Awalnya kan batasnya ini nih. Kita potong nih setengah. Kita cek di mana posisinya. Oh, posisinya ada di sebelah sini. Berarti kita menggunakan batas bawahnya ini, batas atasnya ini gantian. Ini batas atasnya. Kita potong lagi ini. Kalau dia ada di sini berarti batas bawahnya yang ini, batas bawah, yang batas atas tetap pakai yang ini. Kita potong lagi di sini. Posisinya di mana? Kalau dia ada di dalam sini berarti batas atasnya bawahnya di sini, batas atasnya di sini. Itu cara kerjanya. Jadi cara kerjanya secara mana sih? Kalau pakai ini nggak bisa next ya. Nah, ini cara kerjanya. Bentar saya hapus. Ya. Untuk mendapatkan nilainya, nah dia dengan cara ini. Awalnya kita tetapkan C0. C0 itu adalah kita tetapkan nilai tengahnya kalau di sini. Nah, kita tetapkan nilai tengah, setelah kita lihat posisinya ada di mana itu.
nilai nolnya. Oh, ternyata ada di sebelah sini. Berarti ini menjadi batas bawah, ini menjadi batas atas. Nah, kita potong 2 lagi C1. Nah, dari C1 ini kita dapat 2 bagian ini dengan sebelah sini, dengan yang sebelah sini. Ternyata posisinya ada di... Bentar, mana sih? Draw. Ternyata posisinya ada di... Mana ya? Nah, posisinya ada di sini gitu kan. Nah, dia ada di sebelah sini. Nah, makanya dia bagi C1 menjadi batas bawah, ini menjadi batas atas. Potong lagi C2. Cek lagi posisinya ada di sini, ada sebelah sini. Ternyata ada di sini, berarti batas bawahnya C1, batas atasnya C2. Potong lagi gitu. Nah, itu logikanya. Nah, cara di dalam Excel-nya, di Excel-nya seperti ini. Ya, kita tetapkan batas iterasi pertama nih ya, nomor batas pertama, batas bawahnya adalah 3, batas atasnya 6. Kita tentukan nilai tengahnya 4,5. 4,5 itu kalau dimasukkan di dalam fungsi, dia masih lebih besar daripada 0. Karena dia lebih besar daripada 0, maka dia posisinya ada di sebelah kirinya. Karena dia ada sebelah kirinya, maka batas bawah untuk yang iterasi kedua adalah berapa? 3, Pak. Oke, 3. Batas atasnya menjadi 4,5. 4,5. Tapi saya nggak mau ketik, saya pakai rumus supaya nanti saya tinggal tarik ketemu gitu. Aturannya apa? Jika jika FNT ini si ini itu lebih besar daripada 0 ya. Kalau dia lebih besar pada 0, maka batas bawahnya itu adalah ya si batas bawahnya dia. Ini. Tetapi kalau dia kurang dari 0, maka batas bawahnya itu adalah menjadi yang NT tadi. Ya. Ini yang menjadi batas bawah. Ya. Kalau dia lebih besar daripada 0, maka batas bawahnya itu adalah ya batas bawah tersebut. Tetapi kalau tidak, maka yang menjadi batas bawah adalah yang nilai tengahnya tadi. Ya. Itu. Nah, kemudian batas atas adalah sama, pakai rumus juga aja supaya nanti tidak kita cek lagi. Yang menjadi batas atas ketika dia lebih besar daripada 0, yang menjadi batas atas adalah kalau dia lebih besar pada 0, maka batas atasnya adalah si NT. Ya. Tetapi kalau dia tidak sama dengan 0, berarti yang menjadi batas atasnya adalah batas atasnya itu sendiri. Oke, jadi ini jadi potong kan? Ini maksudnya ini kan? Nah, kita dapatkan batas bawah, batas atas gitu kan? Sama dengan tadi, cuma ini menggunakan rumus gitu. NT-nya apa? NT-nya kayak pakai rumus ini aja. Turunkan. Ini loh nilai tengahnya. FNT-nya apa? FNT-nya ini. Nah, kita dapatkan FNT-nya. Ya. Error, tambahkan error. Errornya bagaimana? Errornya adalah saya pakai tanda mutlak ABS supaya kita bisa tahu errornya itu mau positif mau negatif, besarannya saja ya. ABS nilai FNT karena nilai yang diharapkan adalah 0 ya. Tadi kan nilai Fx-nya kan yang memenuhi kan sama dengan 0 tuh. Maka dikurangi 0. Nah, ini errornya. Nah, ini errornya masih tinggi. Nah, saya minta errornya sampai 0,0005. Saya kasihlah rumus. Ya, atau saya tarik dulu aja lah. Ini tinggal ditarik aja. Tuh. Oh, sorry, salah. Nariknya bukan dari situ, tapi dari sini. Siapa yang memenuhi? Ya, saya tambahkan aja. Conditional formatting. Ketika ya kurang dari 0,0005, maka saya minta merah. Oke, saya tarik lagi. Tuh, mulai dari sini. Berarti sampai di iterasi 12 sudah memenuhi. Nilainya berapa? Nilainya ini, yang NT ini. Ya. Yang NT ini. Nih, nilai tengahnya yang kita ambil. Di iterasi ke-12 berarti ini. Sudah kan mendekati 4. Kalau mau lebih detail lagi, errornya sampai mendekati 0,000 sekian, ya kita tarik aja terus ini. Tarik. Terus ya. Nah, ini sampai 4. Akhirnya mendapatkan nilai 4. Jadi,
Ketika kita ulang perintah ini secara berulang-ulang, maka dia akan mendapatkan nilai yang sebenarnya. Sebenarnya pendekatan sih, tapi bisa jadi mendapatkan nilai yang sebenarnya. Errornya kecil sekali itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo. Izin Pak. Oke, silakan. Siapa nih? Iza Pak. Ya, Isa, silakan. Nah, kalau ini Pak, misalnya kita tidak tahu gitu kan bentuk fungsinya kayak gimana. Kemudian bagaimana menentukan batas bawah dan batas awal untuk yang pertama kali Pak? Ya. Itu Itu Pak. itu pertanyaan. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Jadi ketika kita nggak tahu fungsinya apa, itu tentunya permasalahan lain, ya, bukan permasalahan di sini. Permasalahan di sini adalah kita hanya diminta untuk mencari X yang memenuhi ketika ada fungsinya, ya. Ini yang tadi itu kasus yang lain, permasalahan yang lain. Tentunya cara menyelesaikannya juga beda, ya. Kita fokus ke sini dulu. Ini hanya untuk kita tunjukkan bahwa perbedaan ketika kita menggunakan secara analitik dan numerik bedanya seperti apa ngerjakannya gitu ya. Nah, kalau numerik analitik ya tadi kita faktorkan. Kebetulan ini fungsinya adalah mudah difaktorkan. Kalau ini fungsinya tidak mudah difaktorkan, misalkan seperti yang tadi, X pangkat 7 ditambah 5, X pangkat 6 dikurangi 7,8, X pangkat 3 ditambah lagi 7,222, X pangkat 2. Nah, itu kan rumit faktorannya. Nah, di sini hanya perlu ini aja, memasukkan di sini, FNT ini aja. Kita terjemahkan fungsinya tersebut di sini. Ketik aja X pangkat 7, X pangkat 7. Terus kemudian diketik di sini kan. Jadi kita nggak perlu mencari pemfaktorannya. Ya. Serumit apapun fungsinya, kita hanya ngetikkan saja di sini fungsinya. Nanti maka kita akan mendapatkan nilai X yang memenuhi. Ya. Mendapatkan nilai X yang memenuhi. Nah, itu kalau memang untuk masalah ini. Berbeda lagi kalau memang yang tadi itu untuk kasus yang lain. Kita punya titik ini dengan ini untuk X fungsinya nggak ada, terus kemudian nanti dicari turunannya. Nah, itu penyelesaian yang lain. Karena ini tujuannya berbeda ya. Sehingga makanya ketika kita mau menyelesaikan menggunakan satu teknik metode numerik, itu ya berbeda-beda untuk kasusnya. Makanya tadi langkah pertama apa? Mengidentifikasi masalahnya dulu apa. Yang diminta apa? Inputannya apa, output yang diminta apa. Kita yang ketahui apa saja. Kita yang diketahui adalah fungsi ini dengan ini yang diminta. Outputnya seperti apa, itu yang diminta, baru kita terjemahkan di dalam pemrogramannya. Ya, gitu ya, Isa. Masih belum terjawab? Ini Pak, ada satu lagi tadi. Jadi kan tadi pas pertama kali kita definisikan bahwa batas bawahnya itu tadi 3 sama batas atasnya 6 gitu Pak. Nah, itu ada ini nggak Pak? Maksudnya ada kriteria tertentu bagaimana cara menentukan batas bawah ataupun batas atas untuk pertama kalinya gitu Pak. Oh ya, oke. Makasih. Jadi sebetulnya bukan kriteria yang menentukan batas atas dan batas bawah. Sebetulnya kriteria menentukan nilai tengah. Kalau batas bawah dan batas atas itu sudah given dari soalnya. Maksudnya si soal itu meminta carilah X yang memenuhi pada selang ini. Jadi ya sudah, batas atas dan batas bawah pertama ini adalah dari soal gitu kan. Karena kita diminta untuk mencari pada selang ini, makanya dia menjadi batas bawah dan ini menjadi batas atas. Ya, awalnya gitu. Jadi dua ini adalah dari soal. Ya. Nah, setelah itu kita menentukan nilai tengah ini, yang ini menjadi channel ini, ya, di gambar ini menjadi channel ini. Ini banyak tekniknya. Disinilah kita bisa menggunakan bermacam-macam teknik. Tentunya dengan menggunakan bermacam teknik itu berbeda teknik, nanti akan menghasilkan sesuatu yang berbeda juga. Bisa jadi nilainya agak berbeda dikit, atau bisa jadi komputasinya lebih simple atau sederhana. Contoh, kalau kita menggunakan C0 ini atau disebut sebagai initial value ya, nilai awal ya. Nilai awalnya itu kita gunakan nilai tengah ya. Jadi langsung aja kita bagi A tambah B bagi dapat C0 ya, dapat NT. Dapat C0 ini kita cek apakah dia ini memenuhi atau tidak. Saya coret-coret dulu deh. Kita bagi dua nih menggunakan C0
Ini adalah titik tengah. Saya menggunakan nilai tengah. Supaya apa? Supaya mudah gitu kan. Nilai tengah. Supaya mudah membagi kan, dari rumus A ditambah B bagi 2 gitu kan. Kemudian dicek, ada nggak di sebelah sini? Sorry, jangan di sini. Ada nggak di sebelah sini? Oh, kok malah dihapus? Ya, ada nggak di sebelah sini? Nggak ada. Ada nggak di sebelah sini? Ada. Karena ada di sebelah sini, saya potong lagi. Ini menjadi batas bawah, ini menjadi batas atas. Ya, tetap ini batas atasnya. Saya potong lagi menjadi 2, C1. Nah, ini. Kita cek lagi di antara interval ini dengan ini. Di sini ada nggak? Nggak ada. Berarti adanya di sini. Karena adanya di sini, berarti menjadi batas bawahnya adalah yang C1 dan kita rubah menjadi batas atasnya menjadi yang ini. Tetap kita bagi lagi. Ternyata di sini nggak ada. Ya, adanya di sebelah sini. Berarti kita dapatkan batas bawahnya tetap yang ini, batas bawahnya, yang atasnya tetap yang ini, menggunakan yang ini, yang baru C2-nya. Nah, demikian. Itu proses iterasi. Jadi sudah masuk pada proses iterasi. Kalau batas atas dan batas bawah awal 3 dengan 6 itu adalah dari soal. Dia minta soalnya. Coba kalau dia soalnya mintanya cek cari X yang memenuhi pada selang dari 0 sampai 6, ya itu beda lagi gitu. Kebetulan dia soalnya minta dari 3 sampai 6. Yang bisa kita lakukan adalah memilih NT-nya. NT-nya ini adalah saya menggunakan rumus B ditambah BA. Ada cara lain Kak, Pak? Ada. Dengan cara bagaimana? Umumnya nanti ketika kita sudah bicara dengan teknik yang lebih tinggi, kalau begini kan kita harus membagi 2, ini lagi, bagi 2 lagi, ini lagi. Mungkin bisa jadi iterasi ke 12 atau 13 baru terpenuhi. Tapi ada satu teknik ya, bisa jadi saya menentukan NT itu bukan dari pembagian dari BA di batas atas tambah batas atas bawah, tapi dengan menggunakan random number, ya, angka random yang memenuhi antara A dengan B. Saya tetapkan misalkan. Ya kalau angka random sih bisa jadi ini ya, angka random yang kecenderungan. Jadi kita hitung dulu, bisa jadi dihitung dulu FEE nilainya atau di sekitarnya sini. Angka random itu misalkan gini, misalkan ya, saya tetapkan C0-nya langsung di sini. Kan random toh, dari A sampai B. Ya, kalau dia random menggunakan teknik random bisa juga. Jadi saya bangkitkan angka di antara A dengan B yang menjadi NT tadi. Misalkan bukan C, sekarang D. D itu ada di sini, D0. Ya, kalau C tadi yang untuk nilai tengah ya. Nah, dari D0 ini kita dapatkan cek yang sebelah sini dengan sebelah sini. Di sini nggak ada, adanya ada di sini. Nah, dari sini kita bangkitkan lagi angka random yang antara D0 sampai dengan B. Nah, kemudian misalkan kita dapatkan di sebelah sini, ya, bisa jadi sebelah sini karena bukan di tengah-tengah ya. Nah, kita dapatkan D1. Kita cek lagi yang di sebelah sini dengan yang di sebelah sini. Adanya di mana? Oh, adanya di sebelah sini. Kita bangkitkan lagi angka random di sini. Boleh, bisa. Jadi nanti hasilnya bisa sama, cuma nanti di dalam komputasinya yang berbeda. Apakah itu menjadi lebih lambat atau lebih cepat? Nah, tentunya itu menjadi pertimbangan di evaluasi tadi, tahap evaluasi. Bisa jadi komputasinya, oh ini komputasinya terlalu bertele-tele kalau kita menggunakan nilai tengah. Cobalah menggunakan metode yang lain untuk menentukan si C0, C1, C2-nya itu. Nah, dengan menggunakan yang lain, misalkan angka random atau mungkin dengan pendekatan yang lain yang mungkin fungsinya sudah menunjukkan atau bisa jadi turunannya kita bisa dapatkan dari turunannya untuk membantu supaya bisa mendapatkan segera gitu kan, bisa aja. Kalau nanti fungsinya kompleks sekali bisa jadi seperti itu. Oke, gimana Isa? Sudah terjelas? Sudah terjawab? Alhamdulillah sudah Pak. Oke ya. Jadi bukan yang bukan 3 sama 6 ya, itu kan dari soal. Di NT-nya itu yang kita bisa otak-atik ya. Maksudnya otak-atik itu menggunakan apakah itu nilai tengah BA ditambah BB dibagi 2 atau menggunakan teknik lain. Salah satunya contohnya adalah angka random gitu tadi. Atau menggunakan bantuan dari nilai fungsi, bisa juga supaya lebih cepat, bisa. Nanti ke depan kalau di teknik-teknik yang lebih advance,
Ya, itu perlu. Supaya apa? Supaya komputasinya lebih cepat, efisiensi gitu kan, itu bisa diperlukan. Ya supaya kasihan juga lah gitu komputer. Jadi supaya ini jangan kita buat program yang bertele-tele ya, sebenarnya bisa juga. Ada lagi pertanyaan? Ya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi nggak ngantuk semua nih. Kalau misalnya tadi batasnya dari 0 sampai 6, itu kan nilai X-nya ada 2 ya, Pak. Jadi prosedur geser batasnya agak ambigu atau gimana ya, Pak? Oh ya, Terima kasih. itu beda lagi ya, itu beda lagi. Nah, disitulah tadi ketika kita apa namanya, bukan ambigu ya, tergantung dari permintaan soalnya. Ya kalau permintaannya dari 0 sampai 6 untuk mengecek, ya nanti bisa betul ya, bukan ya sebenarnya bukan ambigu, tetapi teknik yang kita gunakan tidak bisa seperti ini gitu kan. Kita harus menggunakan teknik yang lain. Mungkin kita harus membagi dulu ya, Kita harus mencari supaya di dalam yang nilainya memenuhi itu hanya satu di dalam ring itu. Nah, setelah itu baru setiap bagian kita selesaikan dengan ini. Nah, itu bisa. Tapi apakah itu efisien atau tidak? Ya nanti kita bisa pelajari lagi. Kebetulan soalnya kan nggak begitu. Ya, kebetulan soalnya gampang gini. Ini sebenarnya hanya untuk menunjukkan sih perbedaan ketika kita menyelesaikan dengan cara analitik dengan cara numerik. Ya, nggak usah lah kita bahas nanti itu ke depan aja ya. Tapi setidaknya gitu. Kalau memang dimintanya dari ringnya panjang, di situ ada 2, ya kita harus potong ya. Mungkin dengan cara potong, kemudian kita cek setiap bagian ada 1. Nah dari 1-1 itu nanti yang akan kita lakukan ini prosesnya. Logikanya begitu ya. Bisa cara lain, bisa. Silakan nanti menggunakan logika masing-masing gitu. Yang penting bisa terselesaikan. Dan tidak perlu mencari faktornya. Tidak perlu mencari pemfaktorannya, tidak perlu tahu ininya. Secara nilai fungsinya gitu. Ya. Boleh? Begitu jawabannya? Ya, silahkan. Gimana kalau akar-akarnya itu imajiner, Pak? Nah, itu juga menjadi kendala lain ya, persoalan yang lain ya. Kalau kadang-kadang gini, jadi kadang-kadang tidak selalu numerik itu juga mempunyai kelemahan ya. Tidak selalu dia bisa mendapatkan hasil ya. Jadi ketika nanti ini kan kebetulan gampang bisa dibayangkan, bisa dilihat, sebetulnya contoh ini hanya untuk menunjukkan perbedaan gitu, bagaimana menyelesaikan cara analitik dengan numerik, itu saja ya. Tujuan dari pemberian soal ini adalah itu. Jadi makanya ini dibuat sederhana ya. Kalau mau bikin sulit ya tentunya kita bisa mengerjakan numeriknya tapi analitiknya bisa jadi nggak ketemu gitu kan. Nah, bagaimana kalau memang itu nggak imajiner atau apa, memang nggak ada penyelesaiannya. Bisa jadi metode numerik itu juga tidak konvergen. Ini kan dia meminta cari ini ya. Kebetulan ini kelihatan dibayangkan bisa. Tidak ini terjadi konvergensi kan. Nanti menuju ke suatu titik. Ini loh konvergensi. Jadi nilainya itu akan menuju ke satu titik yaitu 4. Jadi kalau digambarkan grafiknya itu nanti begini. Akhirnya menuju ke satu titik, konvergen. Ya. Itu kalau konvergen. Nah, bisa jadi nggak konvergen. Jadi hasilnya begini. Begini. Nah, dia konvergen tapi menuju 2 titik misalkan. Atau begini terus gitu. Ya, nggak pernah konvergen, nilainya itu begini terus. Yang seperti ini nanti ya bisa jadi teknik yang kita pilih ya di dalam metode numerik untuk menyelesaikan kasus ini nggak tepat, bisa jadi nggak pas gitu kan. Jadi kita perlu menggunakan teknik yang lain atau ada kesalahan di dalam logika pemrograman kita ya, ada kesalahan di logika pemrograman kita. Jadi bisa jadi seperti itu ya. Kita nanti nggak tahu ya nanti kalau yang imajiner bisa diselesaikan dengan numerik atau enggak. Setidaknya nantilah kita semakin nanti belajar mendalam, nanti semakin mudah-mudahan bisa tahu jawabannya ya. Boleh begitu dulu jawabannya ya. Jadi tidak selalu ya. Nah, makanya metode numerik itu setidaknya ini adalah contoh yang supaya mudah membandingkan, makanya dibuat yang analitiknya juga bisa diselesaikan. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada,
Saya ingin tunjukkan. Izin bertanya, Pak. Oh, masih ada, oke. Cara kita mempertimbangkan errornya itu gimana, Pak? Nah, oke. Ini kebetulan soal yang minta ya, error yang diminta adalah 0,0005 gitu kan. Terus bagaimana cara mempertimbangkan error? Sebetulnya ada beberapa yang sudah meneliti error yang diizinkan itu, saya lupa ya, mungkin nantilah saya sampaikan, kalau nggak salah 0,0001 sekian, pangkat berapa gitu loh, minus berapa gitu ya. Sebetulnya itu kesepakatan aja ya, kesepakatan saja. Nah, selama kita mentolerir ya, soal memintanya segini, ya udah cukup. Ini saja gitu. Toh nilainya juga kalau dibulatkan juga 4 kan gitu. Ya, tinggal digit belakang komanya berapa. Itu tergantung permintaan dan sesuai dengan kebutuhan dari peneliti sebetulnya. Ya, kalau ini kan kebetulan kalau di sini ada sesuai permintaan soal. Nah, kalau kita nanti meneliti ya sesuai dengan keinginan kita. Oh, saya tetapkan aja 0,00000001 atau pangkat 10 pangkat minus 7 misalkan. Itu udah cukup akurat. Ya sudah, berhenti aja di situ. Kenapa? Karena ketika nanti semakin tinggi nolnya, semakin tinggi semakin rendah errornya, semakin kecil errornya, tentunya diperlukan suatu komputasi yang lebih ya. Jadi kalau memang rumit komputasinya dan dia membutuhkan waktu, ya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah error ditetapkan itu. Ya, tetapi setidaknya memenuhi itu ya sekitar inilah. Sekitar 0, ya nanti coba saya carikan nilai error yang biasanya digunakan oleh para peneliti ya, minimal ya. Saya lupa 10 pangkat minus berapa ya, 7 atau 6 ya. Kalau ini kebetulan di soal begini ya. Ya kalau pangkat minus 7 ya ini kita lihat aja, ini berarti posisinya di bawah sini kan, di iterasi ke-21 ya. Iterasi ke-21 baru 10 pangkat minus 7 ini. Ini kebetulan sederhana, makanya dia sedikit aja sudah dapat iterasi sedikit sudah dapat nilainya. Kalau yang kompleks bisa banyak gitu. Oke ya, terjawab? Iya Pak, berarti kita selain mempertimbangkan rendahnya nilai errornya, berarti nilai komputasinya juga kita perhitungan gitu ya Pak? Iya, betul. Karena evaluasi tadi itu bukan hanya dari hasil, tetapi dari pemrograman dan komputasinya juga. Iya. Betul. Dan ini konvergensinya ini kita lihat ya. Apakah dia cepat konvergen atau tidak? Ya, bisa seperti itu. Itu menjadi bisa pertimbangan ya. Kalau kompleks, berat dan sulit ya kita bisa hentikan di error misalkan 0,005 gitu. Seperti itu. Tapi umumnya sih kalau masih rumus-rumus seperti ini masih cepat lah, nggak lama derajat masih 7, derajat 8 atau 10 itu masih nggak terlalu lama lah komputer. Paling ya hitungan menit lah. Menit, berbeda dengan kalau kalian belajar Bayesian ya, estimasi Bayesian itu untuk mendapatkan konvergensi nilainya itu iterasinya bisa berjuta-juta gitu. Jadi itu pun bisa berhari-hari untuk menyelesaikan suatu untuk mendapatkan suatu nilai di dalam Bayesian. Nah, itu yang seperti itu yang kadang-kadang perlu dilakukan optimasi ya. Jadi dilakukan efisiensi untuk pemrogramannya, dan juga di dalam selain yang kita evaluasi hasil, selain dari komputasinya juga kadang-kadang pemrogramannya hardware kita misalkan quad core atau dual core, kita bisa memanfaatkan beberapa perintah pemrograman beberapa pemrograman itu ada yang mendukung ya untuk pemecahan komputasi. Jadi komputasi yang ini dikerjakan oleh core pertama, yang ini dikerjakan oleh core 2, sehingga dua-duanya bekerja. Nah, kita paksa komputer itu bekerja keras gitu kan. Core 1 kerja, core 2 kerja secara terpisah paralel. Nah, kadang-kadang begitu. Jadi ketika nanti kita menggunakan dua-duanya bekerja secara ini optimal, hasilnya itu pun lebih cepat diperoleh.
Bisa jadi seperti itu. Tapi itu nantilah kalau mungkin kalian mungkin studi lagi gitu ya, mungkin diperlukan seperti itu. Tapi setidaknya kalian tahu bahwa sebetulnya bukan hanya dari sisi logika penyelesaiannya ini juga, tetapi juga kita bisa memanfaatkan hardware juga untuk mengoptimalkan dari komputasinya. Oke, ada lagi? Ya Pak. Ya, silakan. Untuk batas bawah, penentuan batas bawah sama batas atas itu kan tadi Bapak pakainya kan ketika F dari nilai tengah itu lebih besar daripada 0. Ya. Nah, saya nyoba Pak ini pakai fungsi yang sama tapi selangnya saya rubah 0 sampai 3. Nah, itu akan terjadi looping. Selang apa? Ini maksudnya pada selang 0 sampai 3. Saya coba kan nanti kita kan rencananya supaya mendekati kedua. Kan gitu kan. Nah, ternyata kan looping, terus errornya itu makin lama makin nambah gitu. Terus saya coba rubah FNT-nya kurang dari 0, itu baru dapat. Itu logikanya gimana Pak? Ini misalkan 0, 2 ya ini ya? Ya, batas kan batas atasnya 3 Pak. Oh, batas atas 3, karena kita mau menangkap nilainya yang 2 ya? Ya. Oke, kan tadi faktornya ada 2 dan 4 ya. Pura-puranya kita mau menangkap yang 2 dibatasi 0 sama 3. Iya Pak. Nah, seperti ini kan? Ya. Ini nggak ketemu ya? Ya. Saya ketemunya FNT-nya kurang dari 0 baru ketemu. Ya, kalau ini dibalik. Dibalik. Jadi gini, itu tadi kan posisinya gitu. Nah, kalau memang dia gini loh. Memang sih sebelum menyelesaikan masalah ini, kita juga harus tahu sebetulnya grafiknya seperti apa, lebih bagus seperti itu. Sebetulnya ya. Jadi kalau ini kita juga bisa evaluasi. Kenapa kok dia nggak mau begini? Sebetulnya bagusnya sih tidak begini ya. Tidak begini. Fungsi NT ini bukan untuk menentukan batas bawah dan batas atas, itu bukan dari fungsi NT yang lebih besar dari 0 atau kurang dari 0. Tetapi kita cek ya, apakah nilai FNT itu ada di selang ini atau di selang ini. Ya, sebetulnya yang ideal, yang bisa digunakan secara global. Mana ini untuk menghapus? Ya, yang bisa digunakan secara global itu bukan FNT lebih besar dari 0 atau kurang dari 0 sebetulnya ya, secara global. Yang bisa kita gunakan secara global, artinya itu bisa berlaku umum, adalah kita cek ya. Kita cek apakah dia itu ada di sini ya, atau ada di sini gitu kan. Nah, kita bagi dulu ya, sebetulnya bisa ini sih, bisa kita harus lihat grafiknya ini. Ya, itu tadi itu penentuannya gara-gara grafik ini loh. Nah, karena grafiknya ini sebetulnya kan begini nih. Ya kan? Kan grafiknya begini nih aslinya. Karena dia bentuknya begini, ya makanya nanti perlu juga gradien atau apa gitu untuk mencari apakah dia posisinya menurun atau monoton naik atau monoton naik atau monoton turun ya. Nanti kalau kita udah tahu itu, kita bisa tahu menentukan apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Jadi lebih besar atau lebih kecilnya itu ditentukan dari ininya, posisinya. Nah, kalau dia menurun begini, sehingga ketika C0 kita tetapkan ini posisinya di sini, nilai Fn-nya ada di sini. Ya, berarti barangnya itu titiknya ini pasti ada di sebelah sini. Nah, sehingga dia tadi bisa aja kita menggunakan apakah nilai ini itu, yang ini lebih besar atau lebih kecil dari 0. Ya, sebetulnya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu pas. Ya tentunya kalau kita mau menggunakan tadi itu, yang untuk ini kita harus balik. Karena ini posisinya kan ada di sini nih. Oh, kok gini sih?
Posisinya kan ada di sebelah sini kan? Ya, yang ada di sebelah kiri kan? Ya, jadi nanti dibalik. Ya, ininya dibalik. Posisinya ada di mana? Yang ini kan rumusnya ini. Nah, ini yang Ya, perlu kita balik. Berarti ketika Y-nya kan Ini berada di Y-nya berada di negatif ya Pak ya? Ya, nah ketemu kan? Iya Pak, benar. Dia akan menuju ke sana. Nilainya berapa? 3 kah? Enggak Pak. Salah nih berarti ya? Itu yang syarat satunya belum dirubah kayaknya Pak. Yang ini? Yang batas atas. Oh, ini ya? Kurang dari itu kurang. Udah. Oh, dibalik ya. Ini dari D. Kalau dia kurang dari? Sudah tuh. Udah sih Pak. Belum ditarik ulang Pak. Oh. Ini saya yang ngantuk kali. Ya. Oke ya, ketemu ya. Sekarang saya ingin tunjukkan, mumpung belum 1,5 jam nih, bagaimana pemrogramannya ya. Kita coba aja programnya menggunakan di sini ya, di Excel ya, pakai VB ya. Mumpung di sini, mana nih? Insert atau view. Ketutupan sih. Saya kecilkan ada deh. Ya, view makro. Kita pakai makro ya. Coba bikin programnya ya. Sebenarnya saya udah bikin sih kemarin, sudah coba-coba. Ini untuk yang bersamaan kali ya. Nah ini gambarnya ini nggak hilang sih, harus dihapus ya. Nah ini untuk programnya. Pertama BB batas bawah kita sesuai soal 3, BA-nya 6. Nah BE errornya jangan terlalu banyak lah, kita tetapkan ini dulu ya. Nah ini error awal ini hanya untuk memancing saja. Error awal itu saya tetapkan mau 100, mau 1, mau berapapun enggak apa-apa, yang penting pasti ada errornya kan gitu. Di atas pasti di atas ini. Ya, dibuat di atasnya ini ya. Bisa taruhlah 1 lah, enggak apa-apa. Nah, kemudian kita lakukan perintah. Lakukan ketika error itu yang dihitung itu masih lebih besar daripada batas error ya. Do while lakukan ketika dia errornya nanti hasil penghitungan error itu masih melebihi dari batas error ya. Kita tetapkan, kita hitung dulu NT sama dengan BB batas bawah plus BA dibagi 2. Kemudian kita hitung F ini kan, ini kalau ini sih boleh dihitung, boleh enggak FBB. Kalau FBB kan ini kan BB kuadrat dikurangi 6 BB batas bawah ditambah 8. Kalau fungsi dari NT, FNT itu NT, ini kan dari NT, ini BA. Kemudian kita cek ya, FNT itu lebih besar dari 0 atau tidak. Kalau iya, maka tetapkan batas bawahnya adalah BB, batas atasnya adalah NT. Ya, kalau selainnya itu, maka batas bawahnya adalah NT, batas atasnya adalah BA. Nah, kemudian kita hitung error, ER itu adalah errornya. Tadi positif ABS dari FNT dikurangi 0 ya. Nanti ketika error hasilnya ini masih lebih besar daripada BE, masih lebih besar daripada ini, maka dia lakukan pengulangan. Dual looping, loop lagi ya. Kembali lagi. Nah, kemudian setelah selesai, ketika errornya sudah memenuhi syarat, error itu sudah enggak lebih besar dari BE, maka dia akan keluar dari loop, keluar dari proses looping. Kemudian di sini diminta untuk memunculkan dengan menggunakan message box dari NT. Kita run ya, coba ya. Tuh, nilainya ini. Yang ditentukan adalah ininya. Nilai dari ini, apa namanya? NT-nya.
Mendekati kan? Mendekati 4 kan? Kalau misalkan nolnya sama kasih banyak, biar pusing dia. Tiran. Oh, 4 nilainya. Kebetulan ini sederhana, makanya ini masih membutuhkan waktu cuma sebentar ya. Wah, masih cepat. Komputer masih menghitung cepat. Nah, tetapi ada satu kasus ya, saya ingin tunjukkan. Kemarin sih ini waktunya sudah jam 3 ya. Yang untuk ini. Nah, ini. Ya, ini saya buat programnya ya, saya buat programnya di sini. Jadi saya lebarnya mulai dari 0,5, nilainya nanti berapa kan? Nah, rumusnya kan seperti ini. Ini mana anunya programnya? Bukan yang ini. Ah, ini ya, untuk menghitung luas integral. Saya perkecil deh supaya kelihatan. Kok bisa sih? Ya udah deh, penting kelihatan kan kalian? Ini ya, ini BB itu saya tetapkan BB itu mulai dari -1 yang sebelah sini, ya, yang sebelah kiri ini, yang sebelahnya P ini, batas bawahnya dulu. Kemudian saya tetapkan lebarnya 0,5, 0,5 itu ke sini, berarti ke arah sini berarti nilai yang di tengah ini bisa dicoret-coret kali. Ini adalah batas bawahnya. Kemudian lebarnya 0,5, 0,5 ke sini, berarti saya dapatkan ini ya. Nah, kemudian yang menjadi batas atas adalah ya ini ditambah dengan lebarnya ini menjadi batas atas kan. Nah, kemudian itu untuk menghitung ini baru mendapatkan nilai 1 ini. Nah, kemudian untuk menghitung yang satunya ini, ya saya pakai rumus lagi, diulang lagi. Ini menjadi batas bawah, terus batas atasnya adalah ini, ya. Hitunglah luas ini. Nah, kemudian ini menjadi batas bawah yang selanjutnya, langkah selanjutnya, ini menjadi batas atasnya adalah ditambahkan 0,5 lagi lebarnya, ditambah lebarnya lagi. Ini untuk menyelesaikan yang ini. Kemudian ini didapatkan dengan ini, ya. Itu kalau menggunakan lebar 0,5 sehingga ada 4 bagian. Nah, ini contohnya pemrogramannya. Ini lebarnya 0,5 saya tetapkan. Nah, luas itu saya definisikan awalnya 0 kan, luas ini hanya untuk mendefinisikan saja. Batas atas itu adalah batas bawah ditambah lebar. Yang ini maksudnya. Ini untuk rumus satu kotak. Jadi pengulangannya nanti ini adalah pengulangannya hanya untuk satu kotak saja, ya. Menghitung luas yang pertama ya adalah kotak pertama ini dihitung, yaitu batas bawah ditambah batas atas, ya. Selanjutnya untuk menghitung kotak selanjutnya kita tentukan lagi BB adalah batas atas yang sebelumnya dan BA-nya adalah ya batas atas yang tadi ditambah dengan lebarnya lagi. Ini menjadi batas atasnya. Batas bawah dan batas atas. Untuk menghitung apa? Untuk menghitung Q yang kedua. Terus selanjutnya diulang lagi untuk menghitung R. Ya, selanjutnya diulang lagi untuk menghitung S. Jadi rumus ini adalah rumus untuk satu kotak. Satu kotak P aja. Ya. Pengulangannya berapa kali? Ya sejumlah dari kotaknya. Karena lebarnya 0,5, maka kotaknya adalah 4. Kalau lebarnya 0,1, berapa? Berapa kali pengulangan? Halo. Logikanya jalan. Ya, 20 kali pengulangan. Kalau dia lebarnya 0,1. 20 kali kan? Karena di sini ada 10 di sebelah kiri, ada 10 juga di sebelah kanan. Kalau lebarnya 0,1. Oke, kita run dulu. Jadi ini nanti tidak tergantung dengan makanya membuat rumusnya ini bukan seluruh PQRS langsung dijumlahkan gitu enggak, tetapi satu kotak ini yang kita jumlahkan untuk menambahkan dari luas itu.
Nah, ini baru kita hitung luasnya. Kita run coba. Tuh, 7,25. Kalau kita menggunakan lebar 0,5. Kalau kita menggunakan lebar 0,1. Tuh, 7,33. Masih kurang. 0,01. Kecil lagi lah. 1/1000. Tuh, 7,33 hampir mendekati lagi. Tambah lagi. Kemarin saya kasih nolnya itu sampai ada 9 kalau nggak salah. Hang komputer. Karena kan berarti sampai miliaran kali dia ulang. Walaupun ini kan, sebetulnya segini mungkin masih mampu ya, coba ya. Oh, masih berapa detik tadi? Sekitar hampir setengah detik ya. Kalau nolnya tambahin lagi. Nah, ini aja lah maksimal. Janganlah kebanyakan, nanti pusing. Nah, masih 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik. Ya, hasilnya ini. Karena dia membagi sejumlah berapa coba? 1 per berapa nih? 1 per 1.000.000 ya? Berarti ada 2 juta kali. Itu tadi 2 juta kali pengulangan penghitungan kotak, dia mendapatkan membutuhkan waktu sekitar 5 detikan. Nah, seperti ini. Dan errornya kita minta, pasti errornya kecil banget tadi kan? Errornya berapa? Kan harusnya 7,33333333 gitu kan? Nah, ini. Nah, errornya masih ada nih, ada 0 di tengah, berarti sekitar 0,0000007 atau berapa ini. Ya. Itu setidaknya memberikan gambaran perbedaan bagaimana kita menyelesaikan secara analitik dan secara numerik. Jadi kalau analitik, kita wajib mengetahui integral dari 4 min X kuadrat. Tapi kalau numerik, kita nggak perlu tahu integralnya ini apa. Nggak perlu tahu, nggak perlu cari integralnya, ya. Tetapi kita bisa mendapatkan nilainya. Nah, tentunya konsep integral juga harus kita pahami. Kalau memang ini kebetulan kurvanya itu ada di bawah di atas sumbu X semua kan. Kalau ada yang di bawah sumbu X bagaimana? Nah, itu bisa jadi digunakan pemartisian, pembagian. Jadi apakah mau menghitung luasan kurva yang misalkan kurvanya seperti ini. Ya, kebetulan ini kan gampang fungsinya 4 min X kuadrat gitu kan. Nah, kalau fungsinya misalkan sebentar. Nah, misalkan fungsinya itu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau mau menghitung bagaimana? Ya, tentunya kalau menghitung luasan ya bisa juga ini juga bisa dihitung. Nah, kadang-kadang kita juga perlu strategi untuk membagi. Ya tadi seperti tadi tergantung dari permasalahan yang akan kita selesaikan. Nah, konsep seperti ini bagaimana? Ya kita harus tahu konsep-konsep kalkulus gitu kan. Ya kalau memang integral ini kan dia apa? Ya, integral finite itu kan dia menghitung ya luasan di bawah kurva dikurangi dengan luasan di atas kurva. Kalau dia luasan di atas kurva di atas sumbu X dikurangi dengan luasan yang ada di bawah sumbu X, ya kan? Konsep dari integral. Kebetulan ini dia di atas sumbu X semua gitu kan. Jadi nilainya positif semua. Nah, itu nanti kalau memang sudah masuk ke dalam integrasi numerik ya. Integrasi numerik. Kita lebih dalam lagi. Di sini masih pengenalan, jangan terlalu pusing dulu. Yang penting tahu perbedaan antara bagaimana menyelesaikan analitik dan numerik. Perbedaannya di situ. Oke. Ada pertanyaan lagi? Supaya kalian juga tertarik gitu. Oh, ternyata bisa kita selesaikan sesuatu nanti permasalahan yang sulit itu bisa diselesaikan hanya dengan membuat program yang sedikit itu. Kebetulan sih ini yang gampang jadi sedikit. Halo, suara saya terdengar? Ya, Pak. Ada pertanyaan? Oh iya, kalian coba ya
untuk ini. Kalian coba untuk bentar, hapus dulu deh. Tapi ini anu ya, masalah fisika ya. Harus tahu rumus ini. Menggunakan metode Runge-Kutta ini. Nggak usah ini deh. Yang ini tadi aja. Yang seperti ini. Ya, seperti ini, tetapi menggunakan fungsinya berbeda. Fungsinya kemarin apa ya? Responsinya catatan aja ya. Geogebra yang 2 dimensi mana sih? Tiga dimensi. Catatan saya kemarin ketinggalan di rumah ya. X pangkat 5 0,6 X pangkat 5 ditambah 0,5 X pangkat 4 dikurangi 0,4 X pangkat 3 ya. Nah, ditambah 2. Nah, ini fungsinya. Cari nilai ini. Nilai fx sama dengan 0 ya. Untuk batasnya adalah 0 sampai dengan min 3. Atau dibalik. Bentar. Kalau dibalik berarti enggak, ya itu aja deh. Ya, sama dengan tadi. Sama dengan yang tadi contohnya, tetapi batasnya adalah 0 sampai dengan min 3 ya. Buat programnya, terserah pakai Pascal atau pakai C, terserah. Nanti kita lihat. Yang penting dibuat programnya. Untuk mendapatkan ini. Macam-macam terserah. Nanti kalian ekspresi logikanya terserah. Apakah mau menggunakan nilai tengah atau menggunakan yang lain boleh. Fungsinya ini ya, dicatat. Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Oke, catat fungsinya. Fungsinya itu ya sama dengan tadi soalnya. Jadi carilah nilai X yang memenuhi fungsi ketika fungsinya itu sama dengan 0 ya. Untuk batasnya adalah 0 sampai dengan
Atau batasnya ini bisa nggak ya? Ya udah, batasnya ini aja, batasnya dari minus 10 sampai dengan 10. Biar aja panjang. Ya, batasnya minus 10 sampai dengan 10 ya. Itu ada satu titik juga, ketemu itu nanti gampang. Ya, batasnya minus 10 sampai dengan 10. Oke, nanti dikerjakan, saya sediakan tempat untuk latihannya, di upload di Classroom. Langsung programnya boleh, dengan Excel-nya boleh, mau pakai VB juga boleh, mau pakai yang seperti tadi contohnya boleh, nanti dikirim Excel-nya, atau mau pakai Pascal boleh. Yang penting bisa menghasilkan nilainya ini. Kalau menggunakan pemrograman lain nggak boleh, Pak? Apa? Kayak R atau Python gitu, Pak? Boleh, silahkan, nggak apa-apa. Ya, untuk ini aja ya, untuk kali ini boleh. Untuk kedepannya kita menggunakan apa, Pak? Berarti Pascal gitu. Ya, kalau kemarin kan kebetulan koordinator untuk mata kuliah kan Pak Firdaus ya. Nanti coba saya diskusi dengan Pak Firdaus dulu. Kalau saya sih sebetulnya bebas, kalau saya sih fleksibel. Kalau saya sebetulnya. Tapi tetap ya, kalau bebas kan nanti tentunya juga nggak bisa ini ya, nggak bisa dibuat standarisasi gitu ya. Tetap ada mungkin, nanti saya diskusi dengan Pak Firdaus dulu deh terkait program. Baik, Pak. Nah, tapi untuk kali ini terserah, boleh mau pakai R, mau pakai Python, mau pakai C, mau pakai VB, mau pakai Pascal, terserah untuk yang ini penyelesaiannya ini. Ya, minus 11 sampai dengan minus 10 sampai dengan 10. Errornya berapa, Pak? Nah, errornya berapa? Betul. Errornya 1 kali ke 10 10 pangkat minus 7. Ya, 10 pangkat minus 7. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Nah, nanti juga hitung berapa kali iterasi untuk bisa mendapatkan itu. Kalau tadi contohnya berapa? 12 iterasi kan? Dihitung kan bisa kan? Loopingnya berapa kali looping? Nah, itu nanti dihitung loopingnya. Di dalam pemrograman tambahkan satu fungsi. Fungsinya itu untuk menghitung loopingnya. Jadi misalkan N adalah jumlah looping, N sama dengan N plus 1 untuk looping pertama. N kan didefinisikan 0 dulu. Looping kedua nanti akan ditambah lagi kan? N tadi yang 1 ditambah 1 lagi 2. Tambah lagi. Tambahkan satu baris itu saja. Supaya kita tahu berapa N ininya, berapa kali loopingnya, berapa kali iterasinya untuk mendapatkan itu. Nanti coba bandingkan. Saya ingin tahu nanti kalian siapa yang bisa mendapatkan N-nya paling kecil, iterasi yang paling kecil itu adalah yang paling efisien. Oke? Nanti ya dibandingkan, kita bandingkan. Siapa yang punya N misalkan, wah saya hanya 3 kali saja Pak, sudah ketemu nilainya. Wah itu hebat. Dengan nilai, dengan batasan error tadi ya, 10 pangkat minus 7 ya. Batasan error 10 pangkat minus 7. Oke, ada pertanyaan? Pas? Kalau pas saya cukupkan sekian. Nanti untuk responsi silakan catatan saja. Ini nanti diupload di Classroom ya. Nanti minggu depan kita bahas sedikit lah. Saya ingin melihat nanti siapa tahu ada yang mendapatkan berapa iterasinya cuma sedikit gitu, paling sedikit, nanti kita lihat. Terserah kalian menggunakan mau bahasa program apapun boleh. Ya, demikian. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu untuk semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kita tutup ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.